Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama di dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami kelegaan dari kesesakan hidup. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai masalah, tantangan, persoalan, kegagalan, penyakit dan sebagainya yang seringkali membebani kita dan membuat kita masuk ke dalam situasi yang menyesakkan, yang membuat kita merasa hidup ini penuh dengan kesesakan. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami situasi yang demikian. Hidup saudara terasa sesak oleh karena masalah yang sedang saudara alami. Hidup saudara terasa sesak oleh beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain saudara. Dan terkadang bukan hanya satu masalah, tetapi beberapa masalah sekali datang menghimpit kehidupan kita, dan itu membuat kita merasa hidup ini begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan yang menindih kehidupan kita. Tetapi saudara, dalam kesesakan itu kita bisa mengalami kelegaan. Artinya apa? Masalah dan persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan selalu ada masalah dan persoalan yang menindih kehidupannya. Kalau dalam masalah dan persoalan tersebut dia terbebani, hidupnya begitu sesak, hidupnya begitu menderita oleh karena masalah-masalah tersebut, maka hidup akan terasa begitu sulit saudara. Hidup ini akan terasa begitu berat. Tetapi jika dalam masalah, persoalan, beban yang kita alami, penyakit dan sebagainya yang kita alami dalam kehidupan kita, dan dalam situasi itu kita bisa mengalami dan menikmati kelegaan, sekalipun beban masih menindih, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan santai saudara. Dan kita bisa menjalani hidup kita dengan menikmati situasi dan kondisi yang ada ketika kelegaan memenuhi kehidupan kita. Dan Allah menyediakan kelegaan itu bagi setiap anak-anaknya. Jadi kalau saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah, ada kelegaan daripada Tuhan yang bisa membuat saudara merasa lega dalam menjalani kehidupan saudara, sekalipun ada masalah dan tantangan. Ada yang membuat saudara bisa merasa lepas dari masalah, sekalipun masalah itu ada, dan masalah memang selalu akan ada. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan?
Apakah saudara rindu menikmati kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu, mari terus renungkan renungan ini saudara. Dengarkan renungan ini sampai selesai. Dan saudara juga akan didoakan sehingga saudara akan mengalami kelegaan dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini untuk kita mengalami kelegaan adalah dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami firman Tuhan. Saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpah gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan tentang kesesakan yang dia alami. Daud menjelaskan, menceritakan tentang kesesakan yang dia alami di dalam kehidupannya. Namun demikian, dia juga menyaksikan, menjelaskan bagaimana di dalam kesesakan itu dia diberi kelegaan. Nah, dan kita akan belajar saudara, bagaimana supaya kita diberi kelegaan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana kelegaan yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi dia mengalami kelegaan di dalam kesesakan. Jadi bukan saat dia semua beres, semua baik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, apa yang diinginkan ada, semua serba ada, dan di sana dia berkata, aku lega. Tidak, saudara. Tetapi Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Artinya dia mengalami kesesakan oleh karena masalah-masalah persoalan dalam kehidupannya.
Tetapi di dalam kesesakan itu Tuhan memberikan kelegaan bagi dia. Saat ini saya mau kita melihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Adakah hidup saudara penuh dengan masalah, persoalan? Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lainnya lagi sudah datang. Dan kemudian saudara merasakan bahwa hidup saudara penuh dengan kesesakan. Dengar saudara, dalam situasi kesesakan itu firman Allah berkata bahwa dalam kesesakan Allah memberikan kelegaan. Berbicara tentang masalah, berbicara tentang kesesakan, semua orang yang hidup di dunia ini punya masalah, beban, persoalan, dan kesesakan dalam hidupnya. Tetapi yang membedakan orang-orang di luar sana dengan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan adalah jaminan firman Tuhan berkata bahwa dalam masalah persoalan kesesakan yang kita alami, Dia memberi kelegaan. Kenapa banyak orang putus asa? Bukan karena masalahnya, saudara, tetapi dia begitu tertekan oleh masalah itu. Karena banyak orang yang masalahnya besar, biasa saja. Tapi ada orang yang karena masalahnya kecil saja sudah putus asa. Dan ada orang yang karena masalah kecil saja sudah bunuh diri. Ada begitu banyak kejadian yang demikian, saudara. Tetapi ada orang yang sekali lagi masalahnya begitu besar, namun dia tetap biasa saja. Kenapa? Tentu saja ada alasannya, saudara. Satu kali ada seorang ibu yang karena masalah kecil dia sudah begitu berat dan sesak kehidupannya dan dia putus asa. Sampai-sampai dia stres, saudara. Di mana ibu ini mengalami satu penyakit di kakinya, di mana kukunya masuk ke dalam dagingnya dan menusuk sehingga infeksi di sana sekian lama, saudara, karena memang dia juga tidak mengobati dengan serius. Tetapi pada akhirnya, saudara, itu membuat dia stres. Saya tahu persis semua ceritanya. Kenapa, saudara? Karena saat saya sekolah Alkitab, dia dibawa ke sekolah Alkitab karena keluarganya berpikir dia kerasukan. Tetapi bukan, saudara. Hanya karena penyakit yang kecil itu tidak bisa ditangani, dia stres. Lihat, saudara, bahwa hanya dengan masalah kecil orang bisa stres karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya. Tapi ada seorang ibu yang lain, saudara, yang mengalami sakit kanker darah, saudara. Tetapi ibu ini tetap santai, dan sampai hari ini dia giat sekali memberitakan Injil melalui media sosial. Dia mengalami sakit kanker darah. Dulu dokter sudah vonis dia bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan, tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun ibu ini tetap hidup dan semua tetap sepertinya baik-baik saja. Kalau dilihat dari media sosial bagaimana dia memberitakan Injil dengan bersukacita. Lihat, saudara, dua perbedaan ini. Ada yang karena masalah kecil saja, karena sakit di kukunya itu membuat dia stres. Tapi ada seorang ibu yang lain yang mengalami sakit kanker darah, saudara, dan sudah divonis hidupnya tinggal beberapa bulan. Tetapi ibu ini begitu semangat dan lega sampai hari ini, dan dia sering menyaksikan bahwa aku ini kanker darah, tapi aku tetap semangat memberitakan Injil, aku tetap semangat memberitakan firman, tetap semangat sebagai anak Tuhan. Nah, dari dua contoh ini sekali lagi kita bisa membedakan, saudara. Yang membedakan dari keduanya adalah bagaimana mereka mengalaminya, menghadapinya. Dan ketika dihadapi dengan benar, maka satu mengalami kelegaan karena menghadapi dengan benar. Tapi ketika satu menghadapi dengan cara yang salah, maka yang terjadi dia stres. Ibu ini tadi sekalipun dia mengalami sakit yang tergolong begitu parah, yaitu sakit kanker darah, tetapi karena dihadapi dengan benar, maka kelegaan yang dia alami malah umurnya makin panjang. Tetapi ibu tadi hanya karena sakit kuku, tapi akhirnya dia stres. Kenapa? Karena dia hadapi dengan cara yang salah sehingga dia stres, saudara. Nah, saat ini Daud juga menyaksikan bahwa dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi dalam masalah persoalan yang menyesakkan itu, dia juga menyaksikan bahwa dia mengalami kelegaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan menindih kehidupan saudara?
Adakah saat ini penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di tempat kerja, masalah masa depan, masalah pasangan hidup, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara yang sedang mengalami kesesakan atas semuanya itu? Kalau saudara sedang mengalami kesesakan oleh karena masalah dan beban persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami kelegaan saat dihimpit oleh masalah ketika saudara hadapi dengan benar. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan atas segala masalah, beban, persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud saat dia mengalami kesesakan? Apa tindakan Daud saat dia mengalami kesesakan sehingga pada akhirnya dia mengalami kelegaan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal yang menjadi alasan Daud mengalami kelegaan saat masalah menghimpit dan menyesakkan kehidupannya, saudara. Di ayat yang kedua dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan saat beban persoalan menghimpit dan menyesakkan kehidupannya? Dia menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jadi dia datang untuk berseru kepadanya. Ayat 4 juga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi saudara, yang pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa Daud berseru kepada Tuhan saat kesesakan menghimpit hidupnya. Masalah persoalan menyesakkan kehidupannya. Yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak lari ke tempat yang lain. Dia tidak mencari pertolongan dari dunia, dan dia juga tidak mengandalkan kekuatannya, saudara. Karena dia tahu hanya Tuhanlah pertolongan. Itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami dalam hidupnya oleh karena masalah dan persoalan, dia datang berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah pertolongan. Tuhan yang akan memberi kelegaan. Saat ini, saudara, saat masalah, beban, persoalan menghimpit kehidupan kita, mari kita datang berseru kepada Bapa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Biarlah saat ini Engkau memberi kami kelegaan atas segala masalah persoalan kehidupan kami. Engkau memberi kami jalan keluar atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Mari kita datang berseru kepada Dia, saudara. Karena hanya Dialah jawaban atas segala kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya berserulah atas segala kesesakan, saudara. Berserulah ketika kesesakan menghimpit kehidupan saudara. Dalam kehidupan saya, saudara, saya mengalami dalam banyak situasi dan banyak kondisi di mana saat kesesakan menghimpit, hanya tinggal satu yang bisa kukerjakan, berseru kepada Tuhan. Ketika istriku mengalami sakit parah, kami sudah berobat sekian bulan tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Saat itulah aku melihat bahwa hanya doa dan seruan yang bisa dilakukan. Hanya tinggal berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika satu kali saya bawa mobil jemaat, saudara, bersama dengan jemaat tersebut. Lalu kami pergi ke kota Medan untuk membeli alat musik gereja, saudara. Dan kemudian ketika kami parkir, akhirnya mobil itu hilang ketika kami sedang membeli alat musik. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa mafia yang mengolahnya, saudara, dan mencuri mobil ini. Dan pada waktu itu saya mau mengadu kepada siapapun, tidak ada jalan keluar. Saya coba mengadu kepada orang-orang yang berkompeten di situ, saudara, yang berjabatan di kepolisian. Tetapi di sana pun aku tidak melihat ada jalan keluar. Kemanapun aku mengadu tidak ada jalan keluar. Hanya satu lagi yang aku lakukan, berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam dua kondisi ini, saudara, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar, saat aku tinggal berseru kepada Tuhan,
bersama dengan istriku, akhirnya aku melihat mujizat Tuhan. Dan ketika mobil hilang ini, saudara, sekian waktu lamanya, hampir 1 tahun, aku berseru dan menangis, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya semuanya bisa diungkapkan dan mafia ini mengakui dan akhirnya mengganti semuanya. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, mungkin ada saudara mengalami situasi yang begitu menyesakkan saat ini. Saudara tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ada satu hal yang bisa saudara lakukan yang akan berdampak begitu besar dalam kehidupan saudara, yaitu berserulah kepada Tuhan. Saudara, saat hidupmu begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan, larilah di kaki Tuhan. Larilah ke kaki Tuhan dan berserulah kepadanya di sana. Menangislah di sana. Maka saudara akan melihat Dia memberi kelegaan bagi saudara. Dia memberi jalan keluar bagi saudara. Dia melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita dilihat ayat yang keempat itu, saudara, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Di sini ada satu ungkapan iman dari Daud bahwa kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Nah, saudara, ada begitu banyak orang berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doanya, bahwa Tuhan menjawab doanya. Tetapi jika saya dan saudara merindukan jawaban daripada Tuhan, bukan hanya sekedar berseru, saudara, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya setia berseru, setia berdoa kepada Tuhan, tetapi di balik seruan dan doa itu harus ada iman bahwa Tuhan pasti menjawab aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, berserulah kepada Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang saudara alami. Dan dalam seruan-seruan itu percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala seruan saudara. Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala tangis saudara di hadapan Tuhan. Percaya, Tuhan peduli dan Tuhan menjawab doa saudara. Dia berkuasa menjawab doa kita. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit oleh masalah persoalan, kesesakan, sampai akhirnya dia mengalami kelegaan adalah karena dia berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata di ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Pada akhirnya kelegaan menjadi bagiannya karena dia tidak hidup dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang ketika menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, malah pada akhirnya dia memilih untuk hidup dalam dosa. Maka orang yang demikian, saudara, tidak akan mendapatkan kelegaan, tetapi yang terjadi adalah masalah yang lebih besar yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika beban menghimpit hidup saudara, jangan hidup dalam dosa, karena dosa akan membawa saudara lebih berat. Karena ketika saudara hidup dalam dosa, maka beban dan masalah persoalan kehidupan saudara akan semakin berat dan semakin berat. Tetapi ketika beban menindih hidup kita, masalah menghimpit hidup kita, tetap melangkah dengan iman dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, dan jaga hati dan pikiran kita, perbuatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika istri saya sakit, saya merintis ke desa ini, saudara.
Saya merantau jauh dari kampung kelahiran saya sehingga saya tidak punya keluarga. Lalu kemudian saudara, ketika istri saya sakit, saya tidak tahu bercerita kemana-mana. Dan kemudian ada orang-orang tua yang menasihatkan saya. Dia berkata, berobatlah ke sana, karena di sana ada orang yang bisa mengobati. Artinya yang dia maksudkan itu adalah dukun, saudara. Dia berkata di sana ada orang yang mengobati. Lalu saya akhirnya berkata kepada dia, saya hamba Tuhan, kami hamba Tuhan. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi yang tidak berdukun? Karena orang tua ini merasa bahwa nasihatnya tidak dihargai, akhirnya dia marah sama kami, saudara. Malah dia berkata bahwa di gerejamu itu banyak setan lah, apa yang dia bilang. Artinya dia marah karena kami tidak mau berdukun, karena dia berpikir dia menasihati kami berdukun itu adalah nasihat yang baik demi kesehatan istri saya. Tetapi saya berkata, tidak, kalau harus mati, matilah. Karena kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu yang demikian, saudara, ada semakin banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi komitmen kami bersama, kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami tetap mempertahankan kebenaran. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Kami tetap melangkah, kami tetap berjuang. Pada saat itu kami butuh biaya yang sangat besar, saudara, karena kami harus pergi ke profesor, seorang dokter ahli bagian dalam, ahli paru. Dan waktu itu ketika dia memberi resep, saudara, kami pergi ke apotik. Wow, begitu mahal obat yang harus kami bayar. Dalam situasi demikian pun kami berkomitmen, kami tidak akan pernah meminta-minta. Dan akhirnya kami melihat Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan kesembuhan ketika aku melangkah dalam kebenaran, ketika aku melangkah tidak hidup melanggar firman Tuhan, mempertahankan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya aku melihat pertolongan Tuhan. Selanjutnya Daud juga berkata dalam Mazmurnya ini, saudara, di ayat yang keempat, dia berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Daud menegaskan dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi dia, dan dia percaya bahwa dalam kesesakan yang dia alami pun Tuhan tetap mengasihi dia. Artinya apa, saudara? Daud ini berharap kepada belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengasihi. Kalau Daud butuh belas kasihan Tuhan dan dia percaya bahwa belas kasihan Tuhan itu akan dinyatakan bagi dia, maka saat ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada belas kasihan Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dia Bapa yang baik, dia mengasihi kita apa adanya. Dia pasti akan menyatakan belas kasihannya. Apapun beban persoalan yang menghimpit saudara, hidup saudara terasa sesak saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan dia akan menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Tuhan mengasihi kita, saudara. Hari ini percayalah bahwa dia tetap mengasihi saudara. Mungkin saudara berkata, aku hidup tidak benar di hadapan Tuhan, masa laluku, hidupku hancur, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin hidup saudara hancur, mungkin saudara hidup dalam kegelapan, mungkin hidup saudara begitu menyakiti Tuhan. Tetapi dengar, itu masa lalu yang tidak bisa diubah dan tidak ada gunanya diingat-ingat, dan Tuhan pun tidak mengingat-ingatnya. Malah dia memanggil saudara, dia memilih saudara, dan dia mengasihi saudara apa adanya. Dia rindu ke depan hidup saudara lebih baik. Dia rindu ke depan melihat hidup saudara berubah.
Itu sebabnya dia memilih saudara dan menyatakan belas kasihannya bagi saudara. Dan hari ini dia akan terus menyatakan belas kasihannya bagi setiap kita, saudara. Alami belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Alami belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Selanjutnya yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan dalam kehidupannya adalah di ayat yang ke-6 dia berkata, persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Saudara, sebagai orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, dan hari ini kita juga rindu mengalami mujizat lebih lagi dalam hidup kita, maka mari belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan, korban yang dikehendaki oleh Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang seharusnya, korbankan apa yang seharusnya diberi untuk Tuhan, beri apa yang seharusnya diberi untuk pekerjaan Tuhan, dan berilah apa yang seharusnya diberi bagi orang lain. Persembahkanlah apa yang harusnya dipersembahkan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Artinya, saudara, kita harus memberi persembahan kita dengan benar kalau kita rindu mengalami kelegaan. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak situasi, kondisi, bahwa ketika seseorang mengalami kelegaan, dan kemudian dalam kelegaan, ketika seseorang mengalami kesesakan, dan kemudian dalam kesesakan itu dia mulai mempersembahkan korban, dia malah berbuat, memberi korban, memberi persembahan, di sana Tuhan malah mengerjakan kelegaan. Saya teringat, saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan di mana dia merantau, dan di dalam perantauan dia dengar kabar bahwa orang tuanya meninggal. Dan pada waktu itu, saudara, dia lihat semuanya tabungan yang dia miliki untuk pulang menjadi ongkos pulang. Ternyata tabungan yang dia punya hanya cukup tidak sampai setengah perjalanan, karena dia harus naik pesawat. Dan kemudian, saudara, pada waktu itu dia harus pulang dan dia ingin pulang. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika dia kumpulkan semuanya, dia mau berangkat, terserah nanti sampai di tengah perjalanan bagaimana nanti, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi dia ambil tabungannya itu, saudara, dia mau berangkat dengan recehan itu, dia mau pulang, dia mau gunakan itu untuk ongkos setengah perjalanan, tidak sampai di kampung. Tetapi ketika dia mulai melangkah, dia bertemu dengan seorang temannya, hamba Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya, "Kemana kamu?" Dia berkata, "Aku mau pulang kampung." Lalu hamba Tuhan yang orang tuanya ini meninggal juga bertanya kepada hamba Tuhan ini, "Kamu bagaimana kabar? Bagaimana kabar pelayanan?" dan sebagainya. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata, "Sekarang saya sedang membangun jalan ke gereja. Lalu butuh sedikit dana lagi, belum selesai." Lalu hamba Tuhan ini yang meninggal orang tuanya ini bertanya, "Berapa dana yang kamu butuh?" Lalu dia berkata, "Aku butuh sekian." Dia ucapkan jumlah yang persis, sejumlah tabungan hamba Tuhan ini yang akan dia pakai untuk ongkos setengah perjalanan. Pada waktu itu dia coba untuk diam diri dan mengabaikan. Tetapi menurut kesaksiannya, saudara, Roh Kudus terus berbicara di hatinya supaya uang tabungan itu diserahkan kepada hamba Tuhan yang mau membangun jalan ke gerejanya ini. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyerahkan. Secara logika tidak masuk akal, saudara. Orang tuanya sedang meninggal di kampung dan dia harus melihat ke sana, dan dia punya uang sedikit, tidak cukup untuk perjalanan sampai di kampung, malah hanya sampai separuh perjalanan. Tetapi pada waktu itu ketika dia dengar ada orang yang mau membangun gereja, dan Roh Kudus berbicara di hatinya, karena jumlah uang yang dibutuhkan persis seperti uang yang dia sedang kumpulkan tadi, Roh Kudus berbicara serahkan itu. Tetapi pada akhirnya dia serahkan juga. Tapi saudara tahu apa yang terjadi?
Selesai hamba Tuhan ini berbicara, ada hamba Tuhan yang lain juga datang dan berkata, "Aku dengar orang tuamu meninggal." Dia berkata, "Iya, dan sekarang aku mau pulang." Dan dia, hamba Tuhan yang bertanya tadi berkata, "Ini sedikit ada berkat untuk kamu pulang." Wow, dan akhirnya dia terima, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Berkat yang diserahkan tadi jauh lebih besar daripada berkat yang dia korbankan tadi kepada orang lain. Dan ketika dia gunakan itu untuk ongkosnya pulang, tidak habis. Sekalipun sudah sampai di kampung, tidak habis, saudara. Bukankah Allah itu dahsyat? Ini satu kasus memang. Tetapi kasus khusus seperti ini bisa menjadi contoh dan menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara, bahwa ketika kita rela berkorban, di sanalah malah Tuhan mengerjakan dan memberi kelegaan bagi kita. Saat ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud, bagaimana sehingga dia mengalami kelegaan? Karena dia mempersembahkan korban. Lalu yang terakhir, saudara, masih di ayat 6, dia menegaskan bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan Tuhan sanggup menolong saudara. Mari kita percaya dalam seruan-seruan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan korban bagi Dia, kita percaya bahwa ketika kita hidup benar, Allah memperhatikan semuanya itu dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di ayat yang ke-8, di sana pemazmur menjelaskan bagaimana kelegaan yang dialami. Dia berkata, "Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur." Daud menjelaskan, saudara, bahwa kelegaan yang dia alami adalah Tuhan memberi sukacita bagi dia, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh hasil jerih payahnya, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh karena gandum. Daud berkata bahwa sukacita yang aku terima jauh melebihi sukacita mereka. Dan selanjutnya dia juga berkata ayat yang ke-9, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur." Lihat, saudara, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur lega sekalipun dalam kesesakan. Bukankah itu yang kita rindukan dalam hidup ini? Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, sekalipun ada masalah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita hadapi segala kesesakan dalam hidup kita dengan kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Mari hadapi segala kesesakan dalam kehidupan saudara dengan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan mari hadapi segala kesesakan hidup saudara dengan hidup dalam kebenaran, tidak melakukan dosa sekalipun berat beban dan persoalan hidup kita. Dan mari kita hadapi segala kesesakan hidup kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan, rela berkorban, rela memberi persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang. Kita hidup menjadi berkat. Dan mari kita hadapi segala kesesakan kehidupan kita dengan hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan sanggup menolong kita. Kalau itu yang kita alami dan kita kerjakan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami kelegaan sekalipun ada kesesakan hidup menghimpit hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara seberapa berat pun masalah, beban, persoalan hidup saudara saat ini. Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap saudara ketika saudara hidup mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Bahwa sekalipun di dalam hidup ini seringkali ada kesesakan yang kami alami, yang disebabkan oleh karena masalah, persoalan, beban, penyakit dan sebagainya yang menghimpit kehidupan kami. Tetapi dalam kesesakan itu Engkau menjanjikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata bahwa akan ada sukacita melebihi daripada sukacita di dunia ini, bahwa kami akan hidup dengan tentram dan damai. Dan kami sudah belajar bahwa untuk kami mengalami kelegaan, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kami sekalipun ada beban persoalan hidup, kami sudah belajar bahwa kami akan mengalaminya jika kami berseru kepadamu, mengharap kepada belas kasihan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan rela mempersembahkan korban bagi-Mu, dan hidup dalam iman kepadamu, maka kami akan mengalami Engkau memberi kelegaan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini satu persatu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman-Mu dinyatakan bagi mereka, kelegaan daripada Tuhan dinyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, dan biarlah anak-anak-Mu ini mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami akan berdoa bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan mereka. Tetaplah Engkau hadir bersama kami, Engkau hadir menjawab doa kami. Kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami,
pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi.
Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu.
Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita, mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami
kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.